Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Mudah-mudahan yang menonton masih tetap semangat di dalam mengawal permasalahan ijazahnya Jokowi yang semakin lama semakin seru. Kriminalisasi terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa itu sedang berjalan ya. Proses kriminalisasinya berjalan, perlawanan atas kriminalisasinya pun berjalan. Di lain pihak, ya, saat UGM melakukan banding atas putusan KIP di PT UN, diputus ya oleh PT UN, UGM kalah. Nah, kekalahan UGM dalam hal ini adalah kekalahan Jokowi, sudah pasti. Tidak berhenti di situ. Kalau yang PT UN kemarin yang menggugatnya adalah UGM karena banding atas putusan KIP, di sini yang menggugatnya Bonatua. Nah, ini bukan atas keterbukaan informasi, tetapi atas kelalaian UGM, termasuk juga di dalamnya KPU ya. Nah, supaya kita langsung saja kepada pokok permasalahan, siapa Pak Bonatua ini disebut oleh netizen sebagai the silent killer ya. Karena dari masalah inilah sepertinya Jokowi akan kepepet mendapati hari sialnya, dan saya sudah mendapatkan bahasa ya buat Pak Bonatua ini menjadi jimat sialnya Jokowi. Mudah-mudahan demikian ya. Tidak ada jimat di dalam Islam. Iya, itu makan bahasa doang. Bahasa ya. Aduh. Lagian udahlah ya, kita saksikan saja. Mari kita mulai. Terima kasih para media. Hari ini kami sampaikan sidang perkara 395 atas nama Bonatua Silalahi dan Bapak Muryono Aladin masuk kepada jadwal persidangan pokok perkara setelah mediasi gagal. Dan hari ini kami mengajukan hak untuk menyampaikan dan sudah disampaikan perubahan atau perbaikan gugatan. Perbaikan itu untuk menegaskan kembali bahwa klien kami dalam gugatannya menegaskan adanya perbuatan melawan hukum onreh matikhdat yang dilakukan oleh tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dengan kualifikasi perbuatannya masing-masing. Dan itu sudah diterima, sudah di-accept oleh majelis hakim dan sudah disampaikan juga kepada para tergugat. Dan jadwal selanjutnya adalah pembacaan gugatan dan jawaban pada 2 minggu ke depan. Perbaikan ini adalah untuk menegaskan bahwa kami serius untuk membuktikan dan mengajukan pernyataan di dalam gugatan kami ada perbuatan melawan hukum, yaitu penggunaan atau digunakannya dan sebelumnya diterbitkannya legalisir fotokopi ijazah calon presiden saat itu, calon gubernur DKI saat itu, dan calon wali kota Surakarta pada saat itu, yaitu Joko Widodo, yang tidak memiliki persyaratan, yaitu persyaratan wajib, tahun, tanggal, dan harus dibuktikan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 ayat 3 huruf B dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang secara detail mengatur harus ada tahun, tanggal dalam legalisir. Dan tentunya dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara ini hal itu nihil, tidak ada, dan dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang pada saat menjabat itu. Apa yang kami sampaikan ini adalah berdasarkan batu ujinya itu adalah undang-undang tadi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Permendiknas. Kedua, bukti-bukti itu kami akan ajukan kembali karena dia merupakan bukti otentik berasal dari dokumen yang diserahkan oleh instansi yang berwenang. Itu adalah hasil proses hak hukum klien kami untuk meminta keterbukaan informasi publik, dan hak itu disampaikan, dan hal itu terungkap menjadi putusan Komisi Informasi Publik, otentik,
berdasarkan irah-irah dan itu adalah sesuai dengan undang-undang. Dan yang tidak boleh dilupa ada pernyataan fakta hukum dalam pertimbangan Komisi Informasi Publik mengenai perihal tidak ada ditemukannya jejak arsip tersebut di dalam instansi administrasi yang namanya Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah bahwa apapun pendapat yang tidak berdasar dari UGM yang mengatakan, wah kami punya aturan sendiri, kami tidak terikat dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Jungto, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008. Halo, erga omnes berlaku untuk semua. Kedua aturan tersebut demi konstitusi, demi supremasi konstitusi, UGM terikat dengan ketentuan itu. Jadi nggak bisa mentang-mentang mengatakan, ya kami nggak terikat dengan ketentuan legalisasi administrasi yang Bagus sekali. jelas dalam undang-undang tentang cara membuat menandatangani proses legalisir ijazah tersebut. Dan oleh karena itu, sehamparan bumi pun opini yang mengatakan, wah kami udah biasa kok, nggak ada tanggal, nggak ada tahun, itu kalah dengan sepotong kalimat dalam peraturan perundang-undangan. Sekaligus saya membaca, kalau ada pernyataan opini sudah biasa begitu, sebenarnya publik sudah mengakui bahwa memang benar ada fakta Kesesatan. tidak adanya tanda tangan dan tidak adanya tahun dan pejabat yang bukan berwenang untuk itu. Saya kira itu yang kami sampaikan dan proses yang akan kami lakukan dan memberi penjelasan sedikit kepada publik. Hati-hati, periksa ijazah Anda apakah legalisirnya sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Permendiknas nomor 59 tahun 2008. Karena ini bukan, hemat saya, mungkin saja bukan menjadi kasus yang pertama. Kita sampaikan kepada publik agar kita benahi satu-satu negara hukum demokratis kita dengan menelusuri dari berkas sederhana, berkas penting, yaitu ijazah calon ataupun pemimpin kita. Kita benahi dari situ. Dan itu adalah ikhtiar kita selanjutnya. Karena ikhtiar-ikhtiar sebelumnya di Komisi Informasi Publik, di PT UN, dan sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kebenaran itu akan terbit. Seperti pastinya terbit matahari esok hari. Dan oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa ternyata akal sehat, keberanian publik pun hanya 2 orang, Saudara Bonatua Silalahi dan Pak Muryono Aladin. Harapan Indonesia masih ada. Oleh karena itu harapan saya satu, jika masyarakat Indonesia setuju dengan ini, silakan kirim amicus curiae, dukungan pendapat kepada pengadilan untuk perkara ini. Terima kasih. Baik, sebentar ya. Ini saya setuju sekali dengan pernyataannya. Jadi jika ada aturannya, ya ikuti aturannya. Kalau misalkan tidak mau ada tanggal dalam hal ini, ya jangan dibikin aturannya. Baik, kita akan runut dulu sedikit-sedikit ya, sebentar saja. Jadi, ini membuktikan kepada kita bahwa pada suatu saat omongan termul itu dia pasti terbukti salah. Ya, dalam hal ini misalkan Pak Bonatua saat itu dikatakan, Pak Bonatua sudah mundur, lembek karena mencabut gugatan. Padahal bukan mencabut gugatan tetapi memperbaiki. Nah, dan ini sekarang sudah dilakukan memperbaiki atas posisi setelah gagalnya mediasi. Nah, saat mediasi itu Pak Bonatua jelas posisinya. Saya tidak akan mencabut gugatan kecuali apabila UGM dan tergugat semua itu mengakui bahwa mereka itu bersalah. Mengakui bersalah saja. Dan itu tidak mau dilakukan. Selesai itu berarti ya sekarang ada dalam tahap ini sudah menyampaikan perbaikan gugatan. Kemudian ya permasalahannya begini. Ini kasus terjadi setelah apa? Ini kasus terjadi setelah didapatkannya salinan legalisir ijazah Jokowi dari KPU diantaranya. Yang mana setelah dilihat ternyata tidak ada tanggalnya. Dan permasalahannya saat dia tidak bertanggal,
Ada Undang-Undang Administrasi Negara dan Permendiknas yang menyatakan bahwa legalisir itu harus bertanggal. Dan itu kita mafhum ya, adalah upaya untuk meminimalisir pemakaian ijazah ilegal. Makanya harus ada tanggalnya supaya nanti juga dilihat, ada berita acaranya, supaya nanti juga bisa dilihat siapa yang mengajukannya. Begitu. Ini bagus sudah peraturan, tetapi peraturan ini dia tidak diindahkan oleh UGM saat kalaupun memang UGM yang melegalisir. Saat melegalisir ijazahnya Joko Widodo, maka terjadilah di sini maladministrasi. Lihat dulu ya. Terjadinya maladministrasi ini sudah pasti terjadi. Permasalahan nanti diputus bersalah atau tidak tergantung hakimnya. Tapi jika tidak diputus bersalah, berarti untuk apa ada peraturan ini, kan begitu? Nanti kita bisa lihat hakimnya terbeli. Kalau kenyataannya sudah jelas ini, ijazah legalisir tidak bertanggal, kemudian masalahnya ada peraturan yang menyatakan itu harus bertanggal. Berarti sudah jelas di sini ada pelanggaran. Tidak bisa dicabut dari mata kita, terjadi pelanggaran dari UGM dan pihak-pihak tergugat yang lain. Ada satu hal terakhir yang disebutkan oleh pengacaranya Pak Bonatua di sini. UGM saat dikonfrontasi mengenai Permendiknas dan Undang-Undang Administrasi Negara ini, mereka mengatakan, kami punya aturan internal tersendiri dan kami tidak terikat oleh Undang-Undang Administrasi Negara. Nggak bisa, itu sebuah kebodohan lagi dari UGM. Lah ini kan termasuk salah satu sistem administratif, apalagi dia itu dipakai untuk masuk ke dalam administrasi negara, dalam hal ini adalah KPU. Maka mau tidak mau UGM harus tunduk terhadap sistem administrasi itu, kecuali apabila memang misalkan dipakai untuk melamar ke perusahaan swasta, yaitu lain soal. Itu lain soal, itu bisa diperdebatkan. Tetapi dalam hal ini sebuah kepastian bahwa UGM itu harus tunduk kepada Undang-Undang Administrasi Negara dan harus tunduk pula terhadap Permendiknas. Yang menarik, saya mendapatkan irisan permasalahan ini dengan masalah aturan internalnya UNJ ya, Roy Suryo tuh. Kan dipermasalahkan sama si Bill pengkhianat keluarganya itu, bahwa Roy Suryo itu seharusnya di DO atas peraturan internal UNJ ya, yaitu sedang dalam melakukan tindak pidana lah begitu ya, atau terpidana. Yang menjadi permasalahan di sini ya berbeda. Jadi UNJ ini dia terikat oleh hukum yang lebih tinggi, sama seperti UGM terikat oleh hukum yang lebih tinggi. Dalam permasalahan UGM bisa saja tidak melaksanakan itu adanya penanggalan. Kami punya peraturan sendiri, tetapi peraturan sendirinya itu bertentangan dengan yang di atas yang mengatakan harus ada penanggalan. Sama dengan UNJ juga, UNJ punya peraturan internal bahwa yang namanya terpidana itu dia tidak boleh, harus drop out lah begitu. Tetapi ada peraturan yang lebih tinggi lagi bahwa semua status apapun terhadap warga negara tidak menjadikan mereka kehilangan akses terhadap pendidikan. Jadi dalam hal ini peraturan internalnya UNJ dia harus gugur karena ada peraturan yang lebih tinggi yang mengatur hal itu. Jadi Roy Suryo tidak bisa di drop out, tidak bisa digugurkan status doktoralnya itu. Tetapi dalam permasalahan UGM tidak bisa melegalisir tanpa tanggal karena sudah ada aturan yang lebih tinggi yang mengatur itu harus ada tanggal. Jadi dalam hal ini Roy Suryo ya benar, kemudian Bonatua ya benar, Termul salah terus. Duh, termul. Kita saksikan sebentar lagi nih ada perkataan mungkin dari Pak Bonatua. Kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan nanti akan membuktikan ijazahnya bukan cuma dari kuliah tapi bahkan dari TK, SD sampai seterusnya Pak. Tanggapan Bapak seperti apa? Oh bagus, ya kita laga data, laga bukti, dan bukti kami sudah diotentisasi berdasarkan putusan lembaga peradilan yang berwenang, yaitu Komisi Informasi Publik, pertimbangan hukumnya. Bahkan juga dokumen kita kan berasal dari KPU kan, yang sudah menyerahkan by law, bukan ambil dari pintu belakang. Dokumen itu adalah dokumen yang diberikan oleh KPU itu sendiri. Kecuali kalau KPU bilang, wah itu nggak betul, ya lebih bagus lagi kita akan uji, seuji-ujinya di pengadilan ini. Mungkin menambahkan Silakan. bahwa
Yes, kalau urusan RRT Roy Rismond tiba itu butuh validasi ditunjukkannya ijazah asli. Tapi kami enggak. Kami ini bergerak di ranah administrasi. Kalaupun ditunjukkan ijazah itu, ya kita mau bilang apa? Kita juga dengan mata telanjang tidak bisa memeriksa. Kami akan suruh beliau bawa itu ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Daerah Solo, Lembaga Kearsipan Daerah Jakarta, supaya diautentikasi secara layak dan patut sesuai dengan peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Apa bunyi peraturan lagi itu? Arsip tahun 2005, Arsip tahun 2010, 2012, 2014, 2019 itu fotokopi legalisirnya harus diperiksa informasinya oleh ANRI. Benar nggak informasinya? Setelah itu dia akan memeriksa aslinya juga. Sumber aslinya mana? Otentik nggak aslinya? Jangan sampai fotokopinya dibilang asli, ternyata sumbernya dibilang tidak asli. Makanya kita di sini pergerakan kita adalah mengarah ke pembuktian, bukan pembuktian secara patut dan layak sesuai dengan perka ANRI ya, bukan dengan visual. Jadi yes, kami tidak berhenti sampai hanya dikasih tunjuk saja ijazah itu. Serahkan dong ke ANRI. Toh kita juga publik di sini matanya awam. Kita nggak punya laboratorium. Bahkan pun saya juga tantang ini. Kalau nanti pengadilan ditunjukkan, kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita tidak ngerti. Kita mau nyangga juga nggak bisa. Tapi kalau dia ANRI, begitu ANRI periksa, katakanlah dia pakai laboratorium forensik, dia putuskan ini asli, kita bisa gugat. Kita pasti gugat karena itu putusan tun. Ini yang dihindari mereka. Jangan sampai ini jadi putusan tun. Kalau gitu putusan tun, kita pasti sepakat. Jangan-jangan gotong royong seluruh Indonesia. Kirim ini ke laboratorium luar negeri. Periksa yang benar. Seperti itu. Untuk jawaban dia. Mungkin lagi ada. Baik. Atau ada Coba ini bahas saja Pak Bonatua ya. Kalaupun itu asli, katakanlah siapapun yang ngomong asli, ini nggak cukup karena ini bukan hanya permasalahan ijazah. Ini adalah semua proses dari mulai Jokowi masuk kuliah sampai katanya kalau ijazah itu keluar, mau bagaimana? Sampai katanya dia itu dipakai dalam permasalahan Jokowi di dalam kontestasi politik. Wah, ini seru ini. Dan sekarang kita sudah mendapati salah satu putusan yang fenomenal ya, yaitu putusan KIP dan PT UN yang menolak gugatan dari UGM tuh. Ini luar biasa kalau diteruskan ini. Jadi kita doakan dulu mudah-mudahan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini selesai dalam permasalahan kriminalisasinya supaya bisa masuk juga ke sini. Ya, karena masih panjang ini prosesnya. Dalam pengertian masih panjang prosesnya itu. Tetapi pasti ya, karena waktunya itu jelas begitu, waktunya jelas, ada 2 minggu, 1 bulan, itu jelas itu. Ini bisa sedikit lagi menusuk kepada jantung pertahanannya dan kesialan Jokowi bisa terjadi dari sini nih. pertanyaan lain? Bang, ini kalau boleh tahu tadi perbaikan permohonannya itu apa sih Bang? Tuh, beliau nih lebih pihak Bang. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Jadi perbaikan permohonan itu menyangkut penegasan, penajaman dengan menggunakan redaksional yang lebih pas untuk memastikan satu, ini adalah perbuatan melawan hukum. Yang kedua, perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh para pihak T1 sampai T7, T9. Dan yang ketiga, kita mempunyai bukti yang otentik. Dan hal itu sudah diterima oleh majelis hakim dan juga para pihak. Dan yang namanya perbaikan permohonan itu adalah hak, bukan permohonan. Jadi hak kami untuk menggunakan hak itu, perbaikan, perumusan kembali, perbaikan atau perubahan perbaikan gugatan untuk kepentingan kelancaran beracara di pengadilan. Jadi itu, dan semua itu sudah cukup kami sampaikan dan kekuatannya sudah diterima sebagai dokumen yang sah dan akan tidak ada keberatan dari pihak tergugat 1 sampai 9. Dan kita akan menerima jawaban mereka 2 minggu kemudian setelah sidang hari ini. Gitu. Apa? 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi karena KPU minta jadwal 2 minggu untuk mempelajari. Jawaban dari gugatan perbaikan kita. Dan ikor. Dan dilakukan secara ekor. Ya. Gitu. Saya mau tanya dulu Pak, kan tadi UGM mengatakan bahwa dia tidak ada haknya, tidak berhak untuk menunjukkan itu. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak
terpenggugat ini untuk UGM tindakan langkah hukum apa bila UGM tetap tidak memberikan datanya? Ya, gugatan ini kan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh T7, T8, Jungto T9 dalam hal penerbitan. UGM sebagai institusi telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Permendikbud 59 tahun 2008 tentang tata cara pembuatan dan penyelenggaraan legalisir ijazah. Dan itu sudah terbukti. Yang bukti itu juga sudah kami ajukan dan diuji di Komisi Informasi Publik. Dan itu sudah keluar putusannya bahwa hal itu adalah fakta yang sebenarnya juga. Dan itu juga ada dalam pertimbangannya. Dan bukti kami juga bukan kami ambil dari Pasar Pramuka. Bukti kami ambil dan kami peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi bukan yang kami buat sendiri. Buktinya adalah bukti yang berasal dari penerbit atau pengguna dari bukti itu, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Ya. Itu pun atas usaha, ya, bukan kebaikan hati KPU. Usaha Saudara Bonatua dan Pak Mur untuk menggunakan haknya atas keterbukaan informasi publik. Bagus bahasanya. Ini saatnya dengan keterbukaan informasi publik kita membenahi Republik ini melalui arsip-arsipnya agar menjadi kebaikan administrasi negara, agar ini menjadi kebaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan kita, termasuk penyelenggaraan proses elektoral yang namanya pemilihan umum maupun pemilihan presiden. Saya kira itu. Bosik, statement mungkin. Jadi Sebentar ya, ini menarik sekali. Jadi ya, bahasa tadi KPU memberikan salinan ijazah itu bukan karena kebaikan KPU, dalam pengertian KPU itu sudah berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Joko Widodo, tetapi pada akhirnya kandas di tengah jalan. Sekarang yang masih berusaha itu kan UGM, jelas ya kalau kita melihat di dalam permasalahan yang lain, yaitu penolakan banding UGM yang ditolak oleh PT UN begitu. Jadi ini sudah jelas orang-orang ini yang kebetulan ada di dalam lembaga-lembaga tergugat itu mati-matian sudah membela Jokowi. Tetapi tidak bisa karena memang ada putusan-putusan yang di luar sangkaannya pihak Joko Widodo itu akan merugikan mereka. Makanya tadi bahasanya diberikannya apa-apa yang dipinta oleh KPU dalam hal ini misalkan itu bukan karena kebaikan hati KPU, tetapi karena usaha dari Pak Bonatua. Ini silent killer bener ini. Meluruskan yang beredar di publik ya. Kami tidak mengurusin ijazah. Kami mengurusi sesuatu yang lebih besar. Yaitu bagaimana demokrasi di Indonesia. Kita tahu demokrasi ini salah satunya adalah memilih pemimpin. Betul. Dan bayangkan sebuah negara besar adalah sebuah korporasi besar, punya HRD. Kita punya KPU. KPU harus melakukan proses seleksi calon pemimpin, calon pengurus perusahaan kita. Di sini kami mengurus ijazah, kenapa? Karena kaitannya dengan PKPU, dengan Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan fotokopi ijazah terlegalisir. Artinya, ya kalau ini aja nggak beres, gimana kita mau benar-benar mengetahui kualitas pemimpin? Kalau hanya syaratnya tidak ada tanggal, tidak bisa ditelusuri jejak rekamnya, ya semua nanti akan seperti ini di Indonesia. Kalau pemimpin seperti itu akan lolos ke depannya. Kita berbicara ke depannya, saya nggak begitu tertarik ke belakang. Ke depannya, kalau seorang pemimpin begini lolos, dia akan memilih menteri, pasti menterinya juga akan dipilih seperti dia. Dia memilih kepala daerah, pasti yang mirip-mirip seperti dia. Semua bawa-bawaannya akan seperti dia. Lantas untuk apa orang sekolah? Untuk apa bayar mahal-mahal kuliah? Wasting time macam segala. Saya rasa itu saja. Jadi semoga publik tercerahkan. Ijazah ini sangat hanya masalah tercerahkan sepele. ini. Kita berbicara rumah demokrasi yang lebih besar, calon pemimpin kita, dan terpenting adalah kalau negara demokrasi kita tidak ada lagi, negara ini mau diapakan? Kita kan republik. Gitu ya. Makasih. Betul. Makasih Bapak. Ya. Oke, selesai ya. Ini baik. Saya penutup ya. Banyak termul mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bonatua di sini hanyalah masalah legalisir. Tetapi sebetulnya legalisir ini bukan hanya karena
pada akhirnya upaya-upaya yang tadinya sedikit demi sedikit sekarang sudah menghasilkan putusan yang membuat KPU terpaksa mengeluarkan legalisir ijazah yang mana ternyata di situ ada, bukan dugaan ya, ada kepastian pelanggaran hukum, yaitu mengenai undang-undang administrasi negara dan Permendiknas itu. Karena itu adalah hukum, berarti ada pelanggaran hukum. Pidana atau bukan itu urusan lain. Ya, bukan pidana, ini tata usaha. Nah, makanya nanti produk-produk yang masuk di sini akan gugur semua, gagal semua, dan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran, exercise lagi sejauh mana hukum-hukum yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berkaitan itu dia diterapkan di lapangan. Makanya bahasanya Pak Bonatua, ini masalah lebih besar daripada ijazah. Saya tidak mau mengatakan hal itu ya. Jadi seperti mengecilkan perannya Roy Suryo dan Dr. Tifa dan tentu saja eng dulu begitu ya si Rismond. Saya tidak mau mengecilkan peran beliau-beliau itu yang mana si Rismond sudah jadi pengkhianat. Tidak, hanya saja memang masalah Roy Suryo dan Dr. Tifa itu lebih mudah dikriminalisasi oleh Joko Widodo. Sedangkan permasalahan ini saya kira tidak ada jalan kriminalisasi dari Jokowi. Yang ada itu adalah jalan upaya membeli hakim-hakim yang ada. Tapi sejauh ini kita patut untuk berharap lebih ya kepada lembaga-lembaga non eksekusioner seperti ini. Saya tidak tahu apakah mereka itu membuka peluang untuk disuap atau tidak, tapi sampai saat ini KIP sudah bagus, PT UN sudah bagus. Ini lebih bagus daripada lembaga-lembaga eksekusioner begitu ya, yang ada di pidana itu. Baik. Jadi ini bukan hanya tentang masalah legalisir, ini adalah masalah yang lebih besar daripada itu. Memang kalau kita lihat sedikit demi sedikit ini kecil-kecil permasalahannya, tapi setelah ada kekuatan hukum, dia membesar. Setelah ada kekuatan hukum, dia membesar. Bayangkan apabila PT UN ini mengatakan bahwa memang terjadi pelanggaran hukum dari apa yang dikeluarkan oleh UGM, yaitu legalisir yang tidak bertanggal, kemudian putusan ini kan menjadi kuat nanti untuk mengajukan tuntutan selanjutnya bahwa proses Joko Widodo menjadi kepala negara atau bahkan yang sebelumnya itu menjadi wali kota kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta itu tidak sah. Kemudian diputus nanti itu memang tidak sah karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Mampus begitu ya. Demikian, ini banyak yang mulai merongrong Joko Widodo ya. Mudah-mudahan ketemu tuh hari sialnya tuh si Jokowi itu. Kesal. Mudah-mudahan termul cepat binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.